Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menyangkut hukum acara pidana sekalipun berlaku pula lah prinsip-prinsip hukum pidana. Jadi hukum acara pidana adalah hukum dalam keadaan bergerak untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dari aparat sewaktu masyarakat dihadapkan berbenturan karena ada degradasi daripada orang yang tersangka, sekalipun dia sekolah hukum, sekalipun orang drop. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu dibuatlah hukum acara pidana. Lex serta, lex scripta. Jadi harus jelas apa yang ada di situ itu harus ditaati supaya tidak ada penyimpangan dan menjaga keseimbangan. Terima kasih, ahli. Ahli bisa menjelaskan terkait apa yang disampaikan tentang tujuan hukum acara pidana tadi terkait dengan secara teoritis ya. Prosedur jalannya hukum acara pidana yang menurut ahli untuk dalam mencapai satu tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Bagaimana seharusnya prosedur dalam acara hukum pidana? Mohon izin yang mulia. Pidana itu adalah bermula dari, kalau kita ngebaca kuat, ada yang disebut dengan peristiwa. Yang pintu masuknya adalah dapat berupa laporan, dapat berupa pengaduan, bahkan dapat tertangkap tangan. Tapi dalam tindak pidana khusus dikenal pula dengan operasi tangkap tangan. Ada mekanisme yang diatur di dalam bab satunya, dijelaskan kapan ada laporan, kapan ada pengaduan, kapan ada tertangkap tangan dalam tindak pidana umum. Tentu ini adalah ada mekanismenya. Maka penyidik dilakukanlah ada sesuatu jika itu terjadi. Ada laporan, ada pengaduan, atau tertangkap tangan. Maka dalam pasal 1 angka 2 maupun angka 3 displitlah bahwa ada penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dimaknai serangkaian tindakan. Ada serangkaian tindakan. Begitu juga dalam penyidikan ada serangkaian tindakan. Apa yang membuat berbeda keduanya? Dalam penyelidikan serangkaian tindakan dari seorang petugas kepolisian atau penyidik untuk dapat atau tidaknya. Jadi dia akan melihat satu peristiwa masih ada choice dapat atau tidaknya. Itu di dalam pasal 1 angka 5. Kita naik ke pasal angka 1 angka 2-nya di penyidikan itu dosisnya lebih tinggi. Jadi kalau saya mengilustrasikan dalam kelas kita sudah dapat kelapa ini akan dipilah. Apakah ini sudah jadi santan atau tidak? Maka di situ adalah menemukan pelaku, tapi ada alat bukti divalidasi. Saya menyebutnya, yang mohon izin yang mulia di kelas adalah itu adalah zona. Kalau hari ini ada katakanlah scientific investigasi, di dalam hukum kami menyatakan itu adalah scientific criminal detection procedure. Kalau kita lagi asam urat ada sekarang alat deteksinya. Maka ada istilahnya, dari mana SCDP ini atau Scientific Criminal Detection Procedure ini sebenarnya diambil dari makna pasal 1 angka 14. Apa yang dimaksud dengan tersangka? Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kita naikkan lagi ke pasal 17, upaya paksa juga bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup, termasuk putusan MK 21 juga menghendaki bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Hulu ataupun hilirnya kita bisa melihat baik polisi sampai kepada hakim itu adalah turunan yang diberikan oleh 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan satu perkara pidana melainkan 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sebagai mekanisme tadi, maka pintu masuknya adalah polisi. Seterusnya nanti akan ada mengacu kepada 109, polisi bilang kami sedang melakukan pemeriksaan ini, maka dia harus kasih tahu supaya ada supervisi, ada pengawasan. Maka kita lihat itu nanti 109 dilanjutkan dengan 138. Hai, supaya tidak dipetieskan, jadi jaksa melihat, meneliti P18, P19, sampai akhirnya pada P21. Disitulah titik koordinasinya. Jadi ini ada azas diferensiasi fungsional yang kita kenal mekanismenya dengan sistem peradilan pidana. Keterpaduan antara lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. Di tengah-tengahnya dikeseimbangi yang disebut dengan pasal 1 ayat 13 penasihat hukum. Seseorang yang karena berdasarkan undang-undang dapat memberikan bantuan hukum. Karena apa? Sejak orang ditangkap itu KUHAP udah bilang berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Jadi di dalam itu tadi ada yang disebut dengan sistem peradilan pidana, diferensiasi fungsional,
P18, P19, P21, Kajari, Kasipidum, begitu dinyatakan sudah lengkap, dilimpahkan kepada majelis hakim, dikoordinir lagi oleh ketua PN untuk menunjukkan dan segala. Jadi itu koordinasinya sangat berlapis supaya apa? Ada ketertiban di situ, ada kepastian supaya orang tidak diabaikan. Karena ini adalah institusi, ini adalah negara. Itu yang mau dituju dalam keadaan hukum pidana yang bergerak tadi dalam konteks hukum acara pidana. Terima kasih ahli. Saya hanya berfokus kepada soal tadi ada istilah di dalam hukum acara ya, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Ya, laporan ya. Dapatkah ahli jelaskan di dalam hukum acara pidana kita membedakan kedua sistem atau satu yang tertangkap tangan, hukum acara menurut hukum pidananya bagaimana? Kemudian kalau lewat laporan polisi, menurut hukum acara pidana bagaimana prosedur seharusnya? Mohon izin yang mulia, berkaitan tentang ini tertangkap tangan akan diatur dengan pasal 1 angka 19 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ada term and condition, ada syarat limitatif yang ditentukan bahwa seseorang begitu melakukan perbuatan, diteriakkan ramai-ramai, terus di situ juga ditemukan alat apa yang digunakan, itu kira-kira tertangkap tangan. Jadi orang bisa dilakukan, maka karena memang dia keadaannya darurat, maka demi penegakan hukum, kepolisian atau siapapun bisa mengamankan sehingga itu diproses selanjutnya. Tapi dalam tidak tertangkap tangan berlakulah yang tadi. Orang harus dipanggil, panggilan secara patut untuk didengarkan keterangannya. Supaya apa? Supaya hati-hati, supaya teliti, supaya cermat, supaya lengkap. Karena sesuatu yang tidak lengkap nanti akan berbahaya. Ada orang yang dikurangi. Makanya 143, sesuatu dakwaan yang tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, batal demi hukum. Itu dari mana? Bumbunya, dapurnya adalah teman-teman di kepolisian. Kalau dikirim di bumbu dapurnya di kepolisian ada yang dikurangi, pasti nanti akan keliru di tingkat kejaksaan, begitu juga majelis hakim. Karena sudah apa? Ada yang digelapkan. Sesuatu yang digelapkan pasti tidak terang. Padahal penyidik menyatakan tadi penyidikan itu membuat satu peristiwa terang. Tapi kalau dari awal sudah ada yang digelapkan, ya tentu teman-teman kejaksaan akan terkecoh dan majelis hakim juga akan terkecoh. Makasih ahli. Saya ingin memperdalam tentang tadi istilah tertangkap tangan dan LP prosedur. Andaikan ahli ada satu peristiwa ya, didakwa kejadiannya tanggal 27 Agustus 2016. Lalu baru tanggal 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian ada satu peristiwa tersebut diungkap tidak mematuhi yang ahli sampaikan tadi. Ya, sebelum sampai ke sana, kami ingin bertanya, apakah peristiwanya tanggal 27 Agustus 2016, lalu ada informasi waktu tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah peristiwa kecelakaan dan sudah selesai. Satu peristiwa ini yang diandaikan tadi. Lalu tanggal 31 Agustus 2016, rupanya ada informasi lain yang mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan tetapi adalah peristiwa pembunuhan. Lalu dilakukanlah proses penangkapan dan proses pemberkasan sampai menjadi tersangka tanpa melalui tadi panggilan, tanpa melalui penyelidikan, ya. Lalu sampai kepada penetapan tersangka. Pertanyaan pertama dahulu, ya, apakah peristiwa yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 lalu baru diketahui peristiwanya berbeda pada tanggal 31 Agustus 2016 itu bisa dikategorikan tertangkap tangan atau bukan tertangkap tangan? Mohon izin yang mulia, tentu dengan rentang waktu mengacu kepada terminologi tertangkap tangan tadi pasti bukan. Tertangkap tangan itu adalah seketika saat itu setelah kejadian gitu loh. Jadi tek 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 dan kita menemukan bendanya. Misalnya dia dengan senjata, ada sesuatu alat apa yang dia gunakan. Jadi jangan juga orang jadi fitnah, maka dibilang benda apa yang kita perlihatkan di situ gitu loh. Tapi kalau tadi ada rentang berbeda, udah pasti dong tempusnya berbeda, lokusnya sudah berbeda, apalagi tidak sesuai. Pasti itu tidak dapat dikategorikan tertangkap tangan peristiwa yang setelah 4 hari kejadian tersebut. Oke, terima kasih ahli. Dapat dipastikan menurut ahli
bahwa peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 baru ada keterangan berbeda 4 hari kemudian, tepatnya 31 Agustus 2016, itu bukan peristiwa tertangkap tangan? Bukan. Oke. Pertanyaan berikutnya, ahli, kalau bukan tertangkap tangan berarti harus mengikuti prosedur yang ahli uraikan tadi. Ya, benar, mekanisme itu harus jalan. Mulai dari apa? Laporan polisi? Laporan polisi, terus pemanggilan saksi atau korban segala macam dulu diikutin untuk menggali tersebut, terus saksi-saksi kalau itu adalah peristiwa pidana, siapa orang yang mungkin kira-kira berketerkaitan dengan itu, orang terakhir. Jadi polisi akan melakukan namanya serangkaian tindakan, dia olah dulu, tidak bisa terburu-buru. Dia akan lakukan, kalau saya menyebutnya yang mulia 5 telisik, telusur, teliti, temukan, dan terang. Jadi bagaimana dia bisa temukan dan terang kalau memang tidak telisik, tidak telusur. Dan ingat ya, di tengah-tengahnya ada filter namanya teliti. Nggak boleh orang yang tidak tepat, menghindarkan error in person, menghindarkan peristiwa ini benar terjadi atau tidak. Ini setelah dia lakukan tahap ini, baru nih masuk kata pidana dalam pasal 1 angka 2 tadi, temukan dan terang. Tapi kalau ini tidak dilakukan, makanya harus keadaan normal. Makanya ada nanti kapan harus ada penahanan, kapan harus ada penangkapan. Itu kan upaya-upaya paksa itu mengharuskan apa? Bukti permulaan yang cukup. Dia yakin berdasarkan ini. Tapi kalau enggak, berarti ada sesuwenangan yang dilakukan. Menurut ahli, bila mana andaikan peristiwa yang saya umpamakan tadi terjadi tanggal 27 Agustus 2016, 31 Agustus 2016, 4 hari kemudian, tanpa ada surat laporan polisi, tanpa ada surat perintah penyelidikan, lalu seorang anggota polisi yang bukan tugas dan wewenangnya melakukan pengamanan kah atau penangkapan kah, apapun istilahnya, lalu melakukan interogasi dari pukul 16.00 sampai pukul 1 dini hari, itu sudah naik jadi tersangka dan diperiksa menjadi tersangka dalam kurang lebih 7 jam. Menurut ahli, apakah itu satu kelaziman di dalam hukum acara pidana? Tentu tidak lazim yang mulia. Apalagi orang yang bagaimana kecepatannya. Kita bisa bayangkanlah dalam praktek, satu orang kadang aja diperiksa itu membutuhkan waktu sekian jam. Jadi lihat lagi dalam kasus tersebut ada berapa orang, bagaimana dia untuk memeriksa itu. Coba aja lihat kesesuaian BAP-nya bagaimana. Apakah berapa banyak unitnya yang mengerjakan untuk itu. Tapi kalau tidak berarti ada upaya-upaya lain yang dilakukan. Istilahnya by design. Orang tidak punya pilihan, mengingat apa? Mengingat antara penangkapan dan penahanan itu hanya waktunya 1 kali 24 jam. Jadi mau dalam 1 kali 24 jam dia situ berproses, dia ada di lapangan, dia harus gali segala macam, ya dilakukanlah upaya-upaya yang terkadang ya manusia punya keterbatasan, manusia kadang punya kecemasan masing-masing, manusia punya stressing masing-masing. Segala upaya bisa dilakukan. Kalau upayanya positif, ya keren banget. Tapi kalau dia upayanya tidak baik, melakukan yang bertentangan, pasti nanti hasilnya menjadi tidak baik. Oke, makasih ahli. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak lazim dalam hukum acara pidana. Karena sesuai dengan definisi di hukum acara pidana yang ahli sampaikan tadi, ada istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah menurut hukum acara, KUHP kita adalah membuat terang suatu peristiwa, apakah ada unsur pidana di dalamnya satu peristiwa itu atau tidak. Sedangkan di tahap penyidikan itu adalah ketika ditemukan adanya perbuatan pidana yang dimaksud dalam proses penyidikan, maka naik menjadi sidik adalah penyidikan dalam rangka untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Itu yang kita paham selama ini dalam acara KUHP. Menurut ahli, tanpa melakukan dalam tadi yang sampaikan tidak lazim tadi, ya. Menurut ahli apa akibatnya secara hukum, pertanggungjawaban secara hukum pidana, ya, melakukan satu peristiwa hukum tanpa didahului dengan laporan polisi, melakukan proses secara mandiri, baru dibuatkan LP-nya beberapa jam kemudian, dengan maraton tanpa memeriksa saksi yang lain yang terlibat melihat, tanpa melihat barang bukti yang ada, tanpa dilakukan olah TKP pada hari itu, langsung naik kepada tahap penyidikan,
lalu langsung tahap kepada pemeriksaan tersangka. Menurut ahli dalam sistem hukum pidana apakah rajim dan dibenarkan? Mohon izin yang mulia, terhadap itu pasti tidak lazim. Di KPK sekalipun sekarang di dalam tindak pidana khusus yang ada pengecualian yang memberikan ruang antara penyelidikan dan penyidikan, itu juga ada beberapa jeda waktu dan segala macam. Apalagi mengingat kasus ini yang dilakukan lebih dari 5 atau 6 orang, itu pasti membutuhkan satu konsentrasi. Saya akan bagaimana penyidikan yang dihasil begitu, sepanjang dari penyidikan tersebut ditemukan ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang intimidasi, hal-hal yang kekerasan, hal-hal pelanggaran hukum acara pidana, katakanlah begitu. Orang tidak mendapatkan haknya, misalnya begitu, karena pasal 56, terus apabila ada sistem peradilan pidana anak yang menyatakan itu adalah imperatif harus didampingi, kan? Sepanjang itu ada fakta-fakta yang tadi dapat dibuktikan dan telah terjadi, maka penyidikan itu tidak sah. Penyidikan yang tidak sah maka akan berakibat kalau itu diambil oleh jaksa maka dakwaannya juga tidak sah. Dari penyidikan yang tidak sah, dakwaan yang tidak sah, pasti nanti hakim akan mempertimbangkan. Pertimbangannya pasti itu ditolak karena penyidikannya tidak sah. Untuk ini saya mengundang supaya nggak keliru, di bukunya M. Yahya Harahap itu ada tertulis juga di halaman 137 berita acara yang dihasilkan begitu, termasuk kalau mau nanti menelusuri dengan bukunya yang mulia Lilik Mulyadi berkaitan tentang hukum acara pidana yang sekarang beliau mungkin di KPT Bengkulu kalau saya tidak salah. Jadi di situ diuraikan bagaimana mekanisme atau prinsip-prinsip hukum acara tadi terabaikan. Kalau itu terabaikan termasuk maraton tadi tidak ada bagaimana dia memvalidasi sprindiknya. Padahal antara penyelidikan dan penyidikan itu tervalidasi yang namanya sprindik, ada kasak di situ. Ini gimana yang kita gelar? Di situ sebenarnya pertanggungjawaban sama seperti kalau teman-teman lagi bikin rendak itu segala macam, ada kasih hidup, ada kajarinya. Jadi ada validasi institusi. Sewaktu itu tidak ada, I'm so sorry to say, itu adalah penjahat yang terorganisir, orang diculik. Ada sesuatu yang tidak dipaksakan. Loh, dia kan mewakili organ negara yang punya standar operasional prosedur adalah UHAP. Saya selalu bilang di kelas, ini SOP, standar operasional prosedur, norma, bukan SOP, sop ayam, sop kambing. Yang bisa sak penae masukin bawang gorengnya apapun. Tapi sebagai orang yang hukum, SOP itu adalah norma, hukum. Ya harus kita jalankan. Tapi kalau yang tadi bukan SOP, kok bisa lompat? Karena tidak tertangkap tangan. Kecuali keadaannya tertangkap tangan. Terima kasih Ali. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses yang demikian itu dianggap tidak sah dan harus gugur demi hukum. Demikian ya tadi sampaikan ya. Semestinya. Karena itu tadi ingat ya ada kata serangkaian tindakan loh dalam penyelidikan maupun penyidikan. Wahyu nggak lakukan itu kenapa? Karena diminta ada kata serangkaian tindakan, serangkaian tindakan. Ini baca dong berarti serangkaian tindakan itu harus dimaknai sebagai keterkaitan dan keterikatan terhadap fungsi, tugas, wewenang Anda. Polisi apa, penyidik apa, jaksa apa, gitu loh. Karena itu ada kata serangkaian tindakan. Ahli, ya. Saya mau masuk lebih dalam. Hak tersangka berarti ketika dilakukan tidak prosedural, tidak sesuai dengan sistem acara pidana kita, status dari penangkapan sampai kepada pemberkasan dan prosesnya itu ahli tadi sampaikan bahwa ada indikasi bisa diproses atau melakukan tindak pidana penyekapan ya oleh oknum polisi tadi ya. Apakah menurut ahli kami ingin penegasan apakah itu kira-kira kalau itu terjadi dapatkah kami menempuh untuk melaporkan bahwa proses itu adalah proses yang selain ilegal tidak sah, itu adalah penyekapan, mengabaikan hak-hak asasi daripada yang ditangkap tersebut. Tentu ada pasal yang mengatur tentang kemerdekaan orang kan. Kenapa orang itu dikurung, kenapa orang itu disekap. Berarti itu adalah peristiwa lain. Tentu sepanjang apa tindakan-tindakan kepolisian tadi itu adalah memang menyimpang. Tapi kalau tindakan-tindakan kepolisian tadi adalah memang benar, faktanya memang ada, ya pasti dia juga orang yang melaksanakan perintah undang-undang, orang yang melaksanakan juga dilindungi.
Tapi kalau faktanya nanti itu dimanipulatif, ternyata ada sesuatu yang dipaksakan intimidasi, berarti kan fakta itu tidak terjadi. Tentu berlakulah tindak pidana yang dilakukan oleh beliau. Terima kasih. Menurut ahli, kalau dari peristiwa tersebut yang saya umpamakan tadi, terdapat ada fakta kekerasan yang dilakukan terhadap para tersangka waktu itu, lalu untuk memunculkan mendapatkan keterangan. Bagaimana hasil keterangan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan menurut ahli? Ya tentu ada regulasinya kan, kita juga sudah meratifikasi ya kan Covenant Against of Torture tahun 98 bahwa tidak boleh penegak hukum, sebenarnya dalam KUHP juga udah diatur, tidak boleh ada pemeriksaan itu harus dalam kehendak yang bebas, tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun. 117 juga mengatur untuk itu saya kira. Jadi pasti kalau itu dibuktikan berita acara dong, karena kan produknya kepolisian ataupun penyidik itu BAP. Ya tentu BAP itu menjadi tidak sah, tidak bisa jadi dasar. I'm so sorry to say, sekali lagi saya mohon maaf, pasal 138 waktu dia tadi adalah kirimkan SPDP, fungsi jaksa itu bukan hanya menerima berkas, tapi meneliti dan menilai, memeriksa. Tapi sayangnya dalam praktek sering sekali jaksa hanya terima berkas. Tidak dia teliti dan tidak. Kenapa? Karena batas penahanan dan segala macam praktek ya, lagi-lagi kita tidak bisa nyalakan. Karena bahkan dalam beberapa kasus terjadi hal-hal. Saya mau mengambil kasus misalnya kita ambil Rian Jombang pada waktu itu 2008. Ini terjadi. I'm so sorry. Polisi tangkap, jaksa bikin dakwaan, hakim bikin putusan. 12-15 tahun kalau saya tidak salah. Ternyata apa? Bukan orang itu yang dihadapkan. Oke. Jadi ini terjadi. Kok bisa? Berarti kan kembali ke sistem peradilan. Makanya tadi serangkaian tindakannya benar enggak? Profesional atau tidak? Anda meneliti tidak, Anda menelisik tidak, ada segala macam. Ya kalau dihadapkan begitu aja, ini terjadi loh. Kenapa? Lagi-lagi pintu masuknya. Tidak bisa juga salahkan teman-teman kejaksaan, tidak bisa juga salahkan Yang Mulia. Berarti dari dapur pertama ada yang keliru. Sayangnya itu tadi 138 di belakang, jaksa harus meneliti. Bukan hanya menerima, teliti. Mana ini? Ya berarti kan kita harus selesaikan. BAP ini sesuai enggak? Alat buktinya sesuai enggak? Keterangannya atau tidak? Keterangannya atau tidak? Itu makanya ada P18, P19 sampai teman-teman memvalidasi menjadi P21. Waktu P21, ajas dominus listis. Jaksa lah sebagai orang yang mewakili. Dia yang paling berwenang untuk mewakili itu. Dia pertanggungjawaban ada pada jaksa setelah P21. Oke, jadi saya sudah mencatatkan ada dua yang menurut ahli tidak sah. Satu tadi tidak lewat prosedur karena ini bukan tertangkap tangan tadi, itu lewat LP, itu seharusnya melalui penyidikan dan diikuti dengan prosedur dalam tahap tersebut dalam hukum acara pidana. Kemudian yang kedua yang dianggap ahli tidak sah adalah hasil keterangan dari yang didapat dari satu proses kekerasan. Sebelum saya lanjut, apalagi para tersangka waktu itu tidak didampingi PH sesuai dengan pasal 56 KUHP yang ahli tadi sudah singgung sedikit, apakah juga demikian? Iya, banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang sebenarnya kalau hakim menemukan itu, makanya dalam pertimbangan 197, katakanlah itu terlewat, hakim itu akan melihat menelusuri. 197 itu ada dari huruf A sampai L KUHP. Sebuah putusan dari irah-irah sampai beban perkara, sampai nanti hakim musyawarahnya kapan, segala macam dari A sampai L. Fokus kita, saya selalu bilang di dalam kelas, perhatikan karena kita di Fakultas Hukum, poin D, poin F dan H, D, F, H. Itu adalah kata kunci dalam putusan hakim. Jantungnya itu ada pada D, F dan H. Ya, kalau makanya apa yang dimaksud dengan fakta, segala hal yang terungkap dalam persidangan, baik yang disampaikan oleh yang terhormat jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi-saksi, para terdakwa, itu yang akan dikemas oleh Yang Mulia untuk membuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sepanjang serangkaian tindakan tadi sudah kacau di situ, ya ini patut diduga nih, seharusnya Yang Mulia mulai ada alarm ini, ada sesuatu ini. Karena pengujian terakhir kalau tadi katakan ajas diferensiasi fungsionalnya antara koordinasi karena begitu ditahan ada masa tahanan, Yang Mulia, yang arif untuk menjadi hiu di antara penasihat hukum dan jaksa. Karena di situ apa? Beliau adalah wakil Tuhan yang diletakkan.
Sehingga kacamata demi keadilan tadi, ya benar-benar ada nggak? Kenapa sih prosedurnya di awal terlalu sulit? Kalau memang ini dia adalah pelaku, kenapa takut sama alergi sama penasihat hukum dari awal? Saya malah lebih senang kalau penyidikan itu dari awal diajak penasihat hukum. Karena orang dalam degradasi moral, orang dalam keadaan drop. Jadi dalam keadaan drop dia perlu alarm. Makanya undang-undang bilang, takut nanti salah tangkap, salah orang yang diletakkan. Maka hukum bilang ada error in persona, error in object. Jangan kita hukum orang yang tidak melakukan. Ini benar nggak kalaupun ada peristiwa, benar nggak orang ini yang melakukan atau tidak? Ini yang sebenarnya mau dituju dari hukum acara pidana. Kebenaran material, bukan formilnya. Kita melihat apa sih yang terjadi di balik itu? Tidak ansih pada itu. Tapi kenapa ini? Gitu loh. Kenapa dia tidak mau kasih lawyer? Kenapa ada surat kuasa, katakanlah. Tapi kok nggak ada lawyernya? Ini kan adalah sinyal-sinyal yang harus ditangkap menjadi sebuah fakta dalam persidangan. Adakah bantah-bantahan? Kenapa sih nggak sama antara keterangan itu yang disampaikan dari jaksa penuntut umum sama katakanlah nanti saksi dalam persidangan? Tentu kalimat arif dan menggali tadilah ada pada majelis yang mulia. Oke, jadi saya hanya bikin penekanan dari ahli. Kalau satu penyidikan atau proses di awal tidak didampingi PH sesuai dengan pasal 56 dan juga asas Miranda Rules, ya, hak dari tersangka tidak dipenuhi. Kami ingin penegasan ahli. Apakah proses itu dianggap sah atau tidak sah? Saya menganggap karena itu adalah imperatif. Karena hukumnya wajib, tidak ada tawaran. Sekalipun dibikin surat pernyataan juga dianggap tidak bisa kok. Surat pernyataan menolak banyak sekali. Jadi ya tidak sah. Kenapa ada atas perintah dan kehendak undang-undang? 56 itu adalah atas perintah dan kehendak undang-undang. Lah kita sekolah hukum kok kenapa harus alergi sama perintah dan kehendak undang-undang? Kenapa itu dibuat aturan main pasal 56 itu? Ya supaya ada keseimbangan buat semuanya. Lah ini kok tiba-tiba diabaikan? Ya seharusnya jaksa bilang, kenapa ini tidak ada? Saya tidak mau yang kemarin kamu tangkap kok jelas kok. Di kota ini banyak fakultas hukum, di kota ini banyak lawyer segala macam. Ya harus ada. Gitu. Nah jadi ya tidak sah kalau tidak terpenuhi 56. Mohon izin yang mulia, pemohon bisa ke istirahat bro. Nah kalau nggak kuat silakan diserah. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf ahli, ada kelainan yang Selamat. kami lanjutkan.